Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Puasa Waras, podcast santai buat nemenin kalian di bulan Ramadan. Aku Mario sebagai host. Di sini kita bakal ngobrol soal gimana caranya tetap waras secara mental di bulan puasa. Meskipun tugas numpuk, jadwal berantakan, dan energi sering drop nih ya kawan-kawan. Jadi buat kalian yang lagi butuh tempat curhat atau sekedar pengen dengerin obrolan ringan tapi bermanfaat tentunya, tetap stay tune ya. Di diskusi kali ini kita akan ditemani oleh seorang mahasiswa yang sangat berpengalaman nih di dunia keagamaan. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, sebaiknya kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita kali ini. Halo Mbak. Hai. Boleh perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman TB? Oke, kenalin aku Adelia Meta Putri, biasa dipanggil Adel. Bukan hari ini sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan alhamdulillah diamanahi jabatan Ketua Umum KKI Masa 2025. Wow, keren banget ya. Jadi ketua umum ya di UKMF ya. Oke. Nah, kakak kan ini ketua umum UKM Fakultas nih. Nah, jadi aktivitas kakak selama bulan Ramadan itu apa aja ya? Ya, seperti mahasiswa pada umumnya ya. Kita kuliah, kita dan sekarang kebetulan aku masuk ke semester 6 yang dimana itu udah masuk fase-fase skripsi juga. Terus kuliah, skripsian, terus kita masih handling organisasi dan juga beberapa komunitas di eksternal kampus juga. Itu aja sih. Jadi aktivitas kakak selama bulan Ramadan tuh hektik banget ya, sibuk banget, padat Bisa banget gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Jadi cara kakak untuk mengatur waktu antara ibadah, akademik, dan istirahat selama Ramadan itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi kan dimulai dari Ramadan nih. Kita kan ini sekarang ada di bulan yang istimewa tentunya ya. Istimewa bagi seluruh umat muslim. Di bulan Ramadan ini tentunya kan kita nggak pengen menyanyiakan bulan yang penuh berkah ini ya. Bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Tapi di sisi lain, Kak masih disibukkan kuliah, skripsian, organisasi. Tapi kita nggak mau juga ketinggalan pahalanya. Nah, buat cara ngatur semua itu emang dari skala prioritas saja sih, Kak. Dari skala prioritas, mana yang harus diutamakan, mana yang harus dikesampingkan, tapi tidak ditinggalkan. Gitu. Dari berbagai rangkaian kegiatan nih, jadi perlu diurutkan terlebih dahulu ya, mana yang urgent, mana yang tidak terlalu urgent gitu ya. Oke. Tadi kakak bilang ya, kalau bulan puasa ini bulan yang sangat istimewa gitu ya. Iya. Nah, menurut kakak apa nih makna utama dari bulan puasa di bulan Ramadan? Nah, bulan puasa ini kan istimewa karena di sana ada Al-Quran diturunkan, ya. Karena diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan dan apapun yang melekat dengan Al-Quran itu istimewa, termasuk bulan ini. Makanya beda dari bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain kan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran gitu ya. Maksudnya Al-Quran tidak diturunkan di bulan-bulan yang lain. Maka dari itu Ramadan ini menjadi istimewa. Nah, kenapa keutamaannya? Keutamaannya selain dari pengampunan dosa kita sebagai mahasiswa yang banyak dosa dan melakukan dan melakukan ibadah yang pas-pasan itu kita cuma melakukan ibadah wajib aja, kita cuma sholat, terus puasa Ramadan dan jarang melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, ini adalah waktu yang tepat gitu ya Kak, waktu yang tepat untuk mempush ibadah-ibadah kita gitu, karena pahala di sini tuh dilipat gandakan. Kakak tahu nggak sih baca Al-Quran tuh kalau di hari-hari biasa cuma 1 kali dan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali per huruf Kak. Masya Allah per huruf ya Kak. Iya, emang ini tuh kayak diskon besar-besaran bagi kaum muslim ya Kak. Iya. Diskon besar-besaran. Iya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf tuh? 19 dikali 10, 190. Itu cuma basmalah doang Kak. Belum kita baca Al-Fatihah, belum kita one juz dan lain-lain. Nah itu jadi keutamaannya yaitu dilipat gandakan pahala dan juga tempat bagi pengampunan kita di bulan Ramadan ini. Oke. Jadi bulan puasa ini bulan waktunya untuk farming pahala ya Kak? Betul banget. Keren banget. Jadi nggak cuma di Lipo aja tuh yang diskon, tapi bulan Ramadan juga diskon pahala. Jadi bulan puasa ini nggak cuma nahan lapar dan dahaga ya Kak? Jadi
apa nih Kak keutamaan lain dari puasa menurut ajaran agama? Iya, tadi selain kita keutamaannya kita dipelipat gandakan pahala, terus bulan yang penuh pengampunan, juga kita itu jadi belajar nih Kak. Keutamaannya kita jadi belajar ternyata bulan puasa itu emang waktu yang tepat untuk memanajemen waktu kita. Jadi yang benar emang kayak gitu Kak. Emang yang benar itu kita emang bangunnya sebelum subuh. Jadi kita kalau bangun sebelum subuh ngerasa fresh gitu nggak sih Kak? Daripada Iya, kita, fresh banget, iya fresh daripada banget. kita telat bangun setelah subuh itu udah dandapan nih, bahasa Jawanya tuh ya udah bisa gerusuk ya Kak, siap-siap kuliah. Nah pas Ramadan ini itu tuh seolah-olah di restart lagi sama Allah, kayak gini loh waktu yang benar, kayak gini loh kamu bangun sebelum subuh, sahur, kita sholat, terus kita nyiapin kuliah sebelum subuh itu bahkan lebih fresh dan lebih ketata lagi. Terus di jadwal juga kita bisa menempatkan kalau siang hari kita kuliah, terus malam hari kita masih sempat terawih, ternyata bisa loh kita memanage waktu-waktu itu semua. Kita kuliah dapat, ibadah yang dengan sholat yang panjang itu dapat juga, dan juga kita bisa manajemen waktu kita. Jadi bulan puasa tuh memang ada banyak banget kayak positifnya ya Kak. Betul Nggak banget. cuma pahala dan sebagainya, tapi juga bisa memperbaiki bagaimana cara kita memanajemen Bener waktu banget, gitu ya. bener Oke. banget. Nah, dari pengalaman Kakak nih, bagaimana puasa dapat membantu seorang menjadi lebih baik secara mental dan spiritual gitu Kak? Oke. Jadi banyak ya mungkin penelitian-penelitian yang telah meneliti tentang kaitan puasa dan juga stabilisasi emosi diri ya Kak, dan kesehatan mental nih utamanya. Nah ternyata di bulan puasa ini kita banyak belajar nih Kak. Ngerasa nggak sih pas puasa kita itu lebih sering menahannya? Kita yang di bulan-bulan sebelumnya kita masih sering marah, sering tantrum, kita diingetin loh sama teman kita pas bulan puasa, bulan puasa jangan marah-marah kayak gitu ya biasanya, kayak gitu kan. Nah itu kita ternyata bisa loh di bulan puasa kita latihan diri buat emosinya lebih stabil lagi. Terus kita juga latihan untuk menahan hawa nafsu yang ternyata puasa ini walaupun ada makanan ya, ada es teh manis di depan kita dan nggak ada orang, kita nggak bisa minum karena kita udah latihan untuk menahan hawa nafsu tadi. Walaupun kita bisa aja tuh neguk teh manis di depan kita, tapi kita di sini belajar untuk menahan hawa nafsu. Maka dari itu amazed banget sih aku sama puasa ini, karena puasa ini ibadahnya langsung sama Allah. Kata Allah puasa ini jatahku gitu. Karena kita nggak tahu ya Kak, kakak sendiri mungkin di rumah tadi di kos minum terus sekarang pura-pura Waduh, kan kita nggak tahu ya, mungkin aku juga tadi minum terus sekarang pura-pura lulus gitu, nggak tahu ya. Maka dari itu puasa ini lebih ke ibadah diri kita dan Allah. Oke. Jadi yang tahu cuma kita dan Betul, Tuhan ya. Waduh, takut banget. Jadi teman-teman jangan mokel ya, jangan mokel. Oke. Tadi Kakak sempat menyinggung ya bahwa kita di bulan puasa ini kita diajari untuk memanajemen waktu gitu ya. Nah, kan jadi pola tidur kita yang awalnya jam 9 jadi jam 12 karena tadarusan atau tarawih gitu ya. Nah, itu menurut Kakak nih, bagaimana perubahan pola tidur saat Ramadan memengaruhi suasana hati Kakak? Gimana? Oke, kalau di sebelum Ramadan nih ya, yang kita nggak diatur tuh mau tidur. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa kan hobinya begadang ya. Kita ngopi, kita tidur sampai karena deadline gitu ya. Banyak banget ya. Iya, betul banget. Makanya itu aku ngerasanya justru malah di bulan puasa ini aku lebih ketata tahu untuk tidurnya. Iya, tidurnya yang sebelum bulan-bulan lainnya aku tidur, halah kan besok bisa makan, besok makannya kita nggak diatur gitu loh. Terus halah tidurnya nanti aja, tidurnya larut malam. Nah kalau pas puasa ini aku malah justru mikir, oke, habis taraweh, habis tilawah, habis tadarus, aku harus cepet tidur karena nanti aku harus bangun sahur. Kalau nggak cepet tidur, nggak bangun dong sahurnya. Ya, maka dari itu, terus pola tidur ya, tidur yang cukup karena kalau nggak tidur yang cukup kita nggak akan bangun sahur. Lalu
bangunnya Kak, bangun. Nah, yang biasanya kita bangun subuh atau bahkan kadang kita telat subuh, kita juga sekarang dituntut untuk bangun sebelum subuh. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan ini justru malah menata hidupku banget tau Kak. Jadi kita tidur setelah Isya, setelah tarawih, setelah tadarus kita baru tidur, lalu kita bangunnya lagi sebelum subuh. Nah itu kita bisa prepare banyak banget, mulai dari kuliah, mulai dari ngelaprak tuh, dan nyicil proposal skripsi juga. Makanya itu aku malah lebih tertata waktunya pas bulan puasa ini. Jadi bulan puasa ini apa ya? Jadi kakak tuh merasa lebih baik dari sebelumnya gitu ya Kak? Betul. Keren banget. Oke. Jadi ini Kak, aku mau nanya banget nih, penasaran banget. Kakak tuh kan ketua umum ya, terus banyak banget kan kayak tugas akademik, tugas organisasi lain gitu kan. Nah, bagaimana cara kakak menjaga keseimbangan agar tetap produktif meskipun pola tidur dan makan tuh berubah? Kan biasanya tuh kita kan udah apa ya, pola tidur keubah, terus kalau siang tuh kadang perut nih kadang miss call tuh, kayak kapan nih makan, kangen maghrib nih gitu kan. Nah, itu gimana Kak? Oke, di tengah kesibukan semester 6 ini yang lumayan agak crowd juga, organisasi, kuliah, juga skripsian, itu ternyata nggak membuatku terbebani, karena ya selain kita memang ini kan life is choice ya, ini kan pilihanku, ini kan pilihanku, maka dari itu mau gimana pun aku harus bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang udah diberikan padaku gitu Kak. Maka dari itu tipsnya tadi ya Kak, untuk terus produktif, yang pertama kita minta sama Allah, karena yang punya waktu itu kan Allah Kak, yang punya waktu Allah, terus yang punya badan ini juga Allah. Mau gimana pun kita, sepintar apapun kita memanage waktu, tapi belum tentu di waktu itu dapat keberkahan Kak. Tahu nggak sih keberkahan itu apa? Keberkahan itu kebaikan yang bertambah. Jadi kalau waktu kita tuh berkah, kita tuh bisa melakukan banyak hal di dalam satu waktu. Gitu. Aku nyadar sih Kak, selama Ramadan ini aku ngerasa, oh ternyata bisa kelewat ya sehari ini. Aku bisa, contoh kemarin ya, alhamdulillah juga kemarin aku sempro di bulan Ramadan juga. Sempro di bulan Ramadan juga karena membuat, bahkan di bulan Ramadan itu kayak ngerjain tugas tuh lebih nggak ke distract tahu. Ya kayak gitu. Jadi sampai mana deh tadi? Sampai ngerjain skripsi. Ya, maka dari itu tipsnya yaitu tadi kita minta sama Allah, minta untuk disehatkan, dikasih waktu keberkahan, juga kita pintar-pintar untuk memanajemen diri kita sendiri gitu. Jadi itu balik tadi ke skala prioritas mana yang harus aku utamakan, apakah yang urgent proker duluan, ataukah yang urgent itu komunitas yang lain atau kuliah duluan. Nah itu kita harus tata lebih dulu sebelum kita menjalani hari. Tapi bener banget gak sih ya, itu kalau kita hektik banget tuh kadang kita tuh kayak merasa gak kerasa gitu, udah tiba-tiba udah sore gitu ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir ya Kak, apa tips terbaik yang bisa Anda bagikan agar Ramadan tetap menjadi momen yang bermakna dan menenangkan? Jadi disclaimer dulu ya, Ramadan ini bukan, walaupun puasa kita bukan tempat untuk bermalas-malasan atau tempat untuk goleran seharian dan rebahan seharian. Jadi tips agar Ramadan itu tetap bermakna adalah tetap produktif. Tetap produktif karena dulu pada zaman Rasulullah dan sahabatnya itu malah Ramadan ada perang. Bayangin nih, ada perang musuh ya yang melawan kaum musyrikin itu dalam keadaan berpuasa. Kita yang kuliah cuma kuliah ngejar deadline praktikum itu kita udah malas dan capek ya kan. Dari itu yang jadi motivasiku untuk tetap produktif di bulan Ramadan. Rasulullah aja Ramadan bisa gitu loh ya untuk perang itu. Oke. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya bahwa bulan Ramadan tuh banyak banget positif yang bisa kita petik ya. Betul. Oke. Kesimpulan tersebut merupakan penutup dari episode 1 ini. Waduh, waktunya udah habis nih Kak. Padahal kita bincang-bincang ini asik banget gak sih? Pengen ngobrol lebih panjang lagi ya. Iya, oke. Jadi terima kasih teman-teman udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan ini
bikin puasa tetap lancar, tidak mokel, dan mental tetap waras di tengah tugas dan deadline yang menerpa. Oke, ingat, jaga kesehatan, mental juga bagian dari ibadah. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap puasa waras. Bye-bye.